Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga baik dan tetap semangat ya. Kali ini kita kembali akan membahas alur cerita sebuah film komedi romantis dari negeri Thailand. Film ini terinspirasi dari sebuah buku yang berjudul Two Shadows in Korea yang menceritakan tentang dua muda-mudi yang tidak sengaja bertemu ketika mereka berlibur di Korea. Mereka memutuskan untuk bersama-sama menikmati tur keliling Korea, tapi tetap menyembunyikan identitas pribadinya masing-masing. Baiklah, nggak perlu berlama-lama, silahkan pakai headset kalian, cari posisi terbaik, dan kita akan ceritakan alur cerita film yang diberi judul Hello Stranger. Dang adalah pria yang dikerjain oleh ketiga temannya. Mereka sengaja menyekapnya dalam bagasi mobil dan membawanya ke bandara. Sesampainya di parkiran bandara, mereka meninggalkan Dang begitu saja setelah memberikan paspor dan kunci mobilnya. Rencananya, Dang akan berlibur ke Korea. Tapi, penampilannya malah seperti orang yang akan pergi ke pasar. Dia mengenakan kaos oblong kuning, celana pendek, dan pakai sandal jepit. Tanpa koper, hanya membawa ransel yang tidak jelas isinya. Dang bergegas menuju bandara karena rombongan turnya sudah menunggu. Tapi mereka tidak bisa menyembunyikan tawanya melihat penampilan Dang. Apalagi ada tulisan "diputusin" di dahinya Dang. Sementara di tempat lain, ada seorang gadis bernama Mai yang membohongi pacarnya yang bernama Jim. Mai sengaja mengatakan bahwa dia pergi ke Korea dengan Miao untuk menghadiri pernikahan Mina, teman Koreanya. Padahal dia pergi sendiri. Jim tampak khawatir dan mengingatkan Mai tentang segala hal. Hal itu membuat Mai agak kesal, tapi dia menyabarkan diri karena dia membayangkan akan menikmati liburan solo pertamanya di Korea. Dang dan Mai merupakan dua orang asing yang tidak saling kenal, tapi takdir mempertemukan mereka sejak di bandara. Mereka sedang naik eskalator. Dang menelpon temannya sambil mengomel. Ternyata di belakangnya Mai juga menelpon Miao agar tidak mengatakan yang sebenarnya pada Jim. Dang menoleh karena mengira ada seorang yang mengoloknya. Tapi Dang hanya melihat Mai yang juga sedang menelpon. Di dalam pesawat, Mai merasa kesal karena seseorang yang duduk di belakangnya terus berulah, sehingga dia tidak bisa menikmati istirahatnya. Dan ketika dia menoleh, Mai melihat Dang yang terus menendang kursinya, karena dia tidak nyaman tempat duduknya yang sempit. Dang pun merasa salah tingkah karena Mai masih memelototinya, dan gadis kecil yang duduk di sebelahnya juga terus mengawasinya. Dang pura-pura memarahi gadis kecil itu untuk menutupi kesalahannya. Tapi si gadis kecil malah menangis dan Dang hanya bisa kebingungan. Ketika tiba di Bandara Seoul, pilot mengingatkan tentang perbedaan waktu dan anjuran agar penumpang mengenakan jaket karena sekarang suhunya cukup dingin. Dang hanya bisa bengong saat semua orang mengenakan jaket. Dia melirik ke arah gadis kecil yang sedang dibantu ibunya mengenakan jaket, kemudian pergi. Dang mengambil selimut yang ditinggalkan gadis kecil itu. Si pemandu wisata hanya bisa tersenyum melihat ulah Dang, tapi tetap mempersilahkan Dang untuk naik ke bus. Sementara itu, Mai keluar bandara dan menyetop taksi yang akan membawanya ke hotel murah yang sudah dipesannya. Dang dan Mai menikmati liburan hari pertamanya di Korea dengan ekspresi yang berbeda. Mai tampak antusias mengunjungi beberapa tempat yang pernah digunakan untuk syuting drama Korea, sedangkan Dang kelihatan ogah-ogahan melihat semua peserta tur yang antusias berfoto bersama poster pemeran drama Korea. Dang baru merasa lega setelah kembali ke hotel dan merasakan empuknya kasur hotel berbintang. Dang pun merasa lapar dan memutuskan makan di warung kaki lima, tapi langsung syok setelah diberitahu tentang daging yang baru dimakannya. Dang akhirnya memutuskan untuk minum soju hingga mabuk. Dang merasa kebingungan untuk mencari jalan pulang.
dan akhirnya malah terkapar di depan hotel tempat Mai menginap. Mai merasa bahagia karena turnya sangat berkesan dan berhasil memborong banyak barang. Dia pun kaget melihat ada orang yang tergeletak di depan hotelnya. Mai berhati-hati agar tidak mengganggu Dang, tapi kakinya malah tersandung. Untungnya Dang masih pulas, tapi tampak kedinginan. Setelah mandi, dia kembali melihat keadaan Dang. Mai merasa tidak tega dan menyeret Dang masuk ke dalam. Mai bahkan meminjamkan jaketnya agar Dang tidak kedinginan. Paginya, dua turis bule merasa kaget melihat Dang yang tidur di tumpukan sepatu. Sementara itu, di hotel Dang, seorang gelandangan berjalan di dekat bis, memutuskan untuk masuk dan duduk di belakang sambil menutupi wajahnya dengan selimut pink milik Dang. Mai berusaha membangunkan Dang dan Dang kaget karena dia tidak tahu jalan pulang ke hotel dan bersikeras agar Mai mau mengantarnya. Mai pun bersedia mengantarkan Dang, tapi ternyata mereka malah salah tempat hingga akhirnya Dang benar-benar ketinggalan bus. Dang minta agar resepsionis bersedia menelpon pemandu wisata untuk menjemputnya. Pemandu wisata dan penumpang bus lainnya merasa terkejut karena sosok di balik selimut pink bukan Dang, tapi gelandangan yang sesungguhnya. Resepsionis mengatakan bahwa mereka tidak bisa menjemput Dang karena sudah berada di kota lain dan akan kembali 2 hari lagi. Mai sudah merasa tidak punya urusan dengan Dang. Dia pamit dan menyarankan agar Dang menikmati Seoul sendiri sambil menunggu rombongannya kembali 2 hari lagi. Dang pun merasa tidak tahu harus kemana, sehingga dia memilih untuk mengikuti Mai. Mai pun merasa kesal dan agak takut karena Dang terus mengikutinya. Dia mengira Dang adalah orang jahat sehingga dia melemparkan uang pada Dang, kemudian berlari sekencang-kencangnya. Dang terus mengejarnya hingga stasiun. Mai berhasil lolos karena dia memiliki tiket elektrik, tapi Dang tidak memilikinya hingga dia ditangkap oleh polisi. Dang terus berteriak memanggil Mai. Mai menguatkan hati untuk pergi, tapi akhirnya dia kembali untuk membantu Dang. Mereka pun naik kereta. Dang bersikap so akrab dan bertingkah konyol. Mai masih kesal dan malu melihat tingkah Dang. Mai berusaha mengabaikannya dengan membaca buku. Ketika ada 2 penumpang yang turun, Dang dan Mai duduk, tapi Dang terus ngomong. Hal itu membuat pria yang duduk di antara mereka menjadi kesal dan tidak bisa membaca koran dengan nyaman. Pria itu mengomel dan menganjurkan agar mereka bertukar tempat. Akhirnya mereka tiba di Pulau Nami, dan Dang kembali mengkritik tentang tempat ini yang jauh lebih bagus daripada tujuan rombongan turnya yang lebih memilih tempat syuting drama Korea. Mai pun kesal mendengarnya dan pergi. Mai senang melihat patung pemeran drama Korea dan Dang kembali mengomel bahwa banyak orang yang rela pergi jauh hanya untuk melihat tempat syuting drama Korea. Dang terkejut melihat Mai yang ternyata juga menggemari drama Korea. Dia sengaja meledek dan Mai kembali kesal. Dang tampaknya merupakan sosok yang tidak mudah marah atau sakit hati. Buktinya, dia tidak balik menjadi kesal karena sikap Mai yang jutek. Dang justru punya banyak cara untuk menghibur Mai. Dia pura-pura untuk menjadi pemeran pria drama Korea. Ulah Dang membuat Mai terhibur dan tidak bisa menyembunyikan tawanya. Malamnya, Mai mengajak Dang untuk menonton komedi. Tapi sayangnya, tiket hanya tinggal 1. Dang mengalah dan meminta Mai untuk masuk, tapi ponsel Mai berbunyi dan ternyata dari Jim. Mai menjauh untuk menerima teleponnya, tapi Dang ikut mencuri dengar. Dang jadi tahu bahwa Mai membohongi pacarnya karena pergi sendiri padahal ngomongnya akan pergi dengan temannya. Mai tidak mau diledekin. Dia menyerahkan kameranya dan meminta Dang untuk memotret spot yang bagus. Dang melihat-lihat foto Mai dan dia jadi teringat pacarnya yang bernama Koi. Tapi Koi langsung menutup telepon saat mendengar suaranya.
Kemudian Mai dan Dang memutuskan untuk makan di kedai di pinggir jalan. Mai menceritakan keseruannya nonton pertunjukan, tapi Dang seolah tidak tertarik dan memilih untuk memotret gerakan Mai yang menirukan orang kesetrum. Hal itu membuat Mai kesal dan merebut kameranya. Saat ngobrol, Mai menantang Dang untuk memakan gurita. Bila Dang berani memakannya, maka dia akan minum soju segelas. Tapi Dang tidak terima. Dia menantang Mai untuk minum sebotol dan dia akan memakan potongan guritanya. Mai pun setuju, tapi Dang harus berani makan gurita utuh. Dang masih berpikir keras sementara Mai meledeknya dan akhirnya Dang memberanikan diri makan gurita utuh. Butuh usaha keras untuk memakannya. Tapi Dang berhasil memakannya. Dan kini giliran Mai untuk minum. Mai terpaksa minum hingga mabuk. Paginya, Mai terbangun dan dia kaget melihat penampilannya yang acak-acakan. Mai lebih kaget saat Dang juga ada di kamar yang sama dengannya. Mai menuduh Dang telah memperdayainya. Tapi Dang memastikan bahwa dia tidak melakukan apapun karena dia punya bukti, yaitu kameranya Mai. Mai melihat isi kameranya dan dia panik, berusaha menghapusnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara ponsel dan mereka mencari sumber suara itu. Dang menemukan ponsel Mai dan membukanya. Ternyata ada banyak sekali miss call dari Jim. Mai pun merasa kebingungan dan dia panik ketika mendengar ponselnya berbunyi lagi. Jim langsung bertanya mengapa Mai tidak menerima teleponnya, dan Mai beralasan kalau dia mengganti suara dengan nada getar, jadi dia tidak tahu. Jim menebak kalau Mai pasti habis minum. Mai mengelak, tapi pada akhirnya mengakui kalau dia minum bersama temannya. Dang yang mendengarnya menjadi geli, tapi Mai memberi isyarat agar Dang diam saja. Jim meminta Mai untuk segera pulang, tapi Mai keberatan. Jim mengancam bila Mai tidak menurut maka sebaiknya mereka putus saja. Mai kesal karena Jim mulai mengomel dan Mai jadi emosi. Dia malah senang kalau mereka bisa putus karena dia juga sebal dengan Jim dan keluarganya. Dang yang mendengarnya merasa menjadi tidak enak. Dang menemani Mai yang berjalan dalam diam. Saat tiba di jembatan, Mai berteriak keras mengomeli pacarnya yang pendek. Semua orang menoleh tapi tidak mengerti apa yang diomongkan Mai. Mai meneruskan omelannya dan Dang ikut menimpali. Hal itu membuat Mai sedikit merasa terhibur. Kemudian mereka pergi ke butik dan mencoba beberapa baju. Akhirnya mereka kompak mengenakan baju seragam merah kotak-kotak dan juga topi. Mereka menikmati hari itu dengan semangat. Dang bahkan membantu Mai untuk melepas gembok cinta yang sempat dia sematkan saat pertama kali tiba di Korea. Mereka bersenang-senang hingga larut malam. Mereka takjub melihat langit yang bertabur bintang. Mai tanpa ragu malah berbaring di jalan yang sepi dan Dang ikutan berbaring sambil menatap langit. Mai mengeluh bahwa apa wajar bila tahu pacarnya bohong dan langsung minta putus. Dang tidak mau menjawab karena dia tahu wanita susah ditebak. Dang menyarankan agar setelah pulang Mai berbicara dengan Jim dan dia yakin Jim akan mengerti. Mai kembali bertanya apakah Dang pernah melihat salju dan apa yang akan dilakukannya bila melihat salju. Dang menjawab kalau dia ingin makan salju, tapi Mai malah pengen melakukan hal yang lain. Mai mengeluh kalau dia pernah menceritakan keinginan konyolnya ini pada Jim, tapi Jim malah mengatakan kalau hal itu tidak penting. Tanpa sengaja, Dang menoleh dan dia melihat Mai menangis. Mai malu dan menghapus air matanya. Mereka pun pergi naik motor dan berjalan-jalan ke museum dan juga ke pantai. Dang sekali lagi menanyakan siapa nama Mai, tapi Mai enggan menjawab.
Mai mengatakan bahwa sebaiknya mereka tidak tahu nama masing-masing karena Dang pernah mengatakan bahwa tidak ingin ada yang tahu kalau dirinya pernah ke luar negeri. Mai juga beralasan kalau mereka tahu nama masing-masing tidak bisa bebas ngomong apa saja. Dan Dang pun menyetujuinya. Mereka melanjutkan perjalanan dan malamnya memutuskan mencari hotel murah untuk bermalam. Tapi mereka malah masuk hotel cinta dan apesnya hanya tersedia satu kamar saja. Mereka tidur seranjang tapi kikuk dan akhirnya Dang mengalah untuk tidur di lantai. Mai merasa tidak enak tapi Dang tidak keberatan. Mereka tidak bisa tidur dan akhirnya malah ngobrol tentang kisah cinta masing-masing. Mereka sama-sama iseng dan saling membuat lelucon yang membuat mereka saling tertawa senang. Paginya, mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju rumah Mina dan Mai menelpon Mina agar tidak kesasar. Mai minta izin untuk mengajak teman dan Mina pun tidak keberatan. Akhirnya, mereka tiba di rumah Mina. Mina dan orang tuanya menyambut mereka dengan ramah. Tapi Mai sempat berbisik pada Mina dan berjanji akan menjelaskan semuanya padanya. Dang sedang melamun ketika Mai muncul dari kamar mandi. Dang penasaran tentang persahabatan Mai dan Mina. Mai cerita kalau mereka bertemu tahun baru kemarin saat di Chiang Mai, dan sejak itu mereka menjadi akrab. Dang ingin curhat tapi dia malu, dan Mai tidak memaksa. Mai pamit tidur duluan. Dang menyusul Mai untuk meminjam ponselnya. Mai pun merasa penasaran saat Dang mengembalikan ponselnya dengan cepat. Dang menjawab kalau Koi langsung menutup telepon saat mendengar suaranya. Mai mencoba menghibur Dang karena melihat Dang tampak begitu galau. Mereka bermain telepon-teleponan seolah sedang curhat dengan seseorang. Dang cerita kalau dirinya putus dengan Koi karena Koi ingin menikah, tapi dirinya belum siap. Dang ragu karena banyak kasus buru-buru menikah tapi akhirnya cerai juga. Kini Dang berpikir untuk menikahi Koi. Tapi sayangnya Koi tidak mau lagi menerima teleponnya. Mai menyarankan agar Dang mengirim kartu pos untuk Koi sebagai kejutan untuk mengatakan bahwa kini dia telah siap menikah. Dang ragu tapi Mai menyemangatinya ketika mereka berdiri di depan kotak pos. Dang merasa lega setelah mengirim kartu posnya dan dia berharap Koi akan segera menjawabnya. Dang dan Mai pergi untuk membeli hadiah untuk pernikahan Mina. Saat mereka ada di toko souvenir, Dang keluar toko dan bertemu dua orang wanita. Mai memperhatikan mereka dan dia melihat Dang tampak serius, tapi Dang tidak mau berterus terang. Mai memperhatikan Dang yang tampak galau di acara pernikahan Mina. Tapi Mai tidak tahu harus berbuat apa ketika Dang iri melihat kebahagiaan Mina. Dang mengatakan bahwa Koi sebentar lagi juga akan menikah. Mai pun merasa kaget mendengarnya. Dang yang mulai mabuk malah berulah. Mai merasa tidak enak dan mengajak Dang keluar agar tidak mengganggu acara pernikahan Mina. Dang pun merasa kesal dan menyalahkan Mai karena dia menuruti saran Mai untuk melamar Koi lewat kartu pos. Padahal di saat yang sama, Koi sudah menerima lamaran dari pria lain. Dang yang marah berjalan meninggalkan Mai yang masih merasa kebingungan.
Mai berusaha mencari Dang dan akhirnya menemukan saat Dang sedang bermain game tapi kehabisan koin. Mai menawarkan uangnya tapi Dang hanya diam. Mai tidak suka melihat Dang yang jadi pendiam. Dang mengatakan bahwa semua ini memang salahnya. Sudah tahu kalau hubungannya telah berakhir, tapi dirinya masih terus berharap. Mai pun menghiburnya bahwa orang yang patah hati bisa melakukan hal yang bodoh, seperti yang pernah dilakukan Mai, yaitu berteriak nggak jelas dari atas jembatan. Dang tersenyum masam dan dia mengeluh karena main sejak tadi, tapi belum pernah menang. Akhirnya, suara koin yang berjatuhan membuat mereka menoleh. Mereka heran melihat pasutri tua berteriak kegirangan karena mereka memenangkan permainan. Mai menghibur Dang. Dia mengatakan bahwa permainan yang sekarang dimainkan oleh Dang hanya cocok untuk orang tua seperti pasutri yang baru saja menang tadi. Mereka mencoba permainan itu, tapi mereka selalu gagal. Hingga koin yang terakhir, Dang berusaha tersenyum dan mengajak Mai untuk pulang. Dang berjalan keluar, tapi dia terkejut mendengar suara teriakan Mai dan dia pun kembali. Ternyata pria yang duduk di samping Mai merasa kasihan padanya dan memberinya koin agar Mai bisa main kembali. Rupanya keberuntungan menghampiri Mai. Dia pun menang banyak. Dang dan Mai bersorak kegirangan. Mereka merayakan kemenangan dengan minum champagne. Mai senang sekali tidur di tumpukan uang sambil sesekali menghambur-hamburkannya. Mai merasakan ada sesuatu di punggungnya dan mengambilnya. Ternyata masih ada sisa 1 koin. Dang ingin memainkannya, tapi Mai ingin Dang menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Mai tidak peduli walaupun Dang menyindirnya karena ingin membeli banyak barang. Padahal uang hadiah itu tidak seberapa. Mai ingin sekali merasakan menjadi orang kaya sekali seumur hidup. Dang punya ide dan Mai menyetujuinya. Paginya, mereka menyewa mobil mewah dan berdandan ala orang tajir. Mereka berkeliling naik mobil dan nonton film. Mereka sama-sama terhanyut oleh ceritanya, tapi Dang malu mengakuinya. Paginya, mereka pergi untuk melihat salju. Mai sangat antusias. Dia tidak henti berteriak-teriak kegirangan, tapi Dang tampak agak ngeri saat naik kereta gantung. Setelah melihat salju, bukannya bermain ski, tapi mereka malah bermain salju seperti anak kecil. Malamnya, Dang menunggui Mai yang ingin sekali merasakan dinginnya salju dengan hanya mengenakan pakaian dalaman. Dang senang melihat Mai yang telah memuaskan keingintahuannya. Dia membantu Mai untuk mengenakan syal dan topinya kembali. Tiba-tiba, Dang mencium Mai, tapi setelah itu mereka merasa canggung. Dalam perjalanan pulang, mereka hanya membisu dan sesekali saling mencuri pandang. Dang memecah kebisuan dengan mengatakan bahwa dia sudah membatalkan penerbangannya agar bisa pulang bersama Mai. Dan Mai hanya tersenyum tipis. Mai memberanikan diri untuk bertanya apakah Dang menyukainya. Dang menjawab kalau dia menyukai Mai, tapi tidak tahu apakah itu cinta atau bukan. Dang tidak mengerti mengapa Mai tiba-tiba bersikap ketus dan marah padanya.
Mai kesal dan menumpahkan unek-uneknya bahwa mereka tidak bisa lagi bersikap seperti kemarin. Dang bertanya jawaban apa yang Mai inginkan, toh mereka baru bertemu beberapa hari. Mai menjawab dengan ketus bahwa mereka memang tidak saling kenal, tapi mengapa Dang begitu perhatian padanya. Mai meminta Dang untuk kembali menyetir, tapi Dang tidak mau karena dia ingin masalahnya jelas dulu. Tapi Mai malah berniat keluar dari mobil. Dang menghalanginya dan mengalah. Dia yang keluar dari mobil dan berjalan meninggalkan Mai. Dang mencari Mai dengan menyusuri jalanan sambil berteriak memanggil, tapi dia bingung karena tidak tahu namanya. Dang kembali ke hotel dan bertanya pada resepsionis, tapi pria itu tidak mengerti bahasa Thailand. Dang berteriak sambil berusaha menjelaskan. Dang merasa frustasi dan dia langsung menoleh ketika mendengar suara Mai. Mai kesal karena Dang meninggalkannya padahal dia tidak bisa menyetir. Dang senang melihat Mai dan langsung memeluknya. Dang mengakui kalau dirinya memang tidak yakin dengan perasaannya, tapi yang Dang tahu dia merasa bahagia ketika bersama Mai. Dang jadi merasa bersalah ketika Mai mengatakan ingin berpisah atau saat dirinya tidak ingin menemukan Mai. Dang bertanya apakah itu artinya cinta? Mai balik bertanya bagaimana mungkin Dang mencintainya. Mereka baru bertemu beberapa hari dan mereka bahkan tidak tahu nama masing-masing. Dang kembali mengakui bahwa mereka memang tidak tahu nama, tapi dia tahu seseorang wanita yang memiliki beberapa kebiasaan unik dan dia ingin terus bertemu dengannya setiap hari. Mereka menangis bersama dan akhirnya baikan. Dang bahkan minta izin untuk memeluk Mai lagi, dan Mai mengiyakan. Paginya, setelah keluar dari hotel, Dang mengantar Mai ke hotelnya untuk mengambil barang-barangnya. Mai baru ingat kalau selama bersama mereka tidak pernah foto bersama. Dang setuju untuk berfoto dan Mai meminta tolong wanita yang kebetulan berdiri tidak jauh dari mereka. Mai menyapa wanita itu dan minta tolong. Wanita itu tidak keberatan, tapi Dang langsung terkejut saat berjalan mendekati mereka. Begitu pula dengan wanita itu langsung melepas kacamata hitamnya dan menatap Dang. Mai heran melihat mereka berdua yang saling menatap. Dang menjelaskan pada Mai kalau wanita itu adalah Koi, mantan pacarnya. Dang heran melihat Koi ada di Korea. Dan Koi mengatakan bahwa dia sedang mencari alamat yang ada di kartu pos yang Dang kirimkan untuknya. Dang merasa bingung menjelaskan tentang Mai pada Koi, jadi dia hanya menyebut Mai sebagai teman seperjalanan. Mereka semua kelihatan canggung. Koi bertanya apa Mai jadi minta difoto, tapi Mai melarang saat Dang ingin ikut karena Mai tidak mau kelihatan pendek. Selesai difoto, Mai langsung pamit meninggalkan Dang yang masih bengong. Setelah Mai agak jauh, Koi bertanya mengapa Dang mengiriminya kartu pos itu. Padahal dulu Dang mengatakan kalau tidak ingin menikah. Dang beralasan kalau dia butuh waktu untuk meyakinkan perasaannya. Dang balik mengatakan bahwa dia mendengar kabar kalau Koi akan menikah. Koi membalas kalau dia akan menikah dengan orang yang tepat dan tentu saja dibutuhkan cinta untuk itu. Koi tersenyum dan Dang langsung memeluknya. Mai yang penasaran menoleh dan melihat mereka saling berpelukan. Sesampainya di bandara Thailand, Dang dan Koi berjalan menuju mobil Dang. Dang mencari-cari kuncinya dan dia tidak sengaja menjatuhkan koin yang pernah Mai berikan padanya. Dang tidak mampu lagi menahan perasaannya dan dia menangis. Koi heran dengan perubahan sikap Dang setelah berpisah dengan Mai. Kini,
Dang dan Mai telah kembali pada rutinitas masing-masing. Dang menyempatkan diri untuk menonton komedi silat yang belum sempat dia tonton saat di Korea. Dang menikmati pertunjukan itu sambil mengingat cerita Mai tentang pemainnya yang kesetrum. Dang tersenyum dan tertawa, tapi sorot matanya tampak sedih dan berkaca-kaca. Pertunjukan usai dan para penonton mulai berjalan keluar gedung. Tanpa mereka sadari, ternyata Dang dan Mai sama-sama nonton, bedanya tempat duduk mereka agak berjauhan. Dang nonton sendiri, sedangkan Mai datang bersama temannya. Mai dan temannya tampak puas setelah nonton pertunjukan itu. Mai menyetel radio mobil dan mendengarkan acara curhat di radio tersebut. Temannya heran karena Mai menyukai acara itu dan Mai hanya tersenyum. Mereka mendengar ada seseorang yang menelpon untuk curhat. Mai tertarik untuk menyimak, menepikan mobilnya. Dia tidak peduli dengan protes temannya. Mai mendengar curhatan Dang dan tanpa terasa dia jadi meneteskan air mata. Ternyata sudah setahun mereka berpisah, tapi Dang tidak pernah melupakannya dan masih ingin terus mencarinya. Ternyata sudah setahun mereka berpisah, tapi Dang tidak pernah melupakannya dan masih ingin terus mencarinya. Entah sampai kapan Dang harus mencari untuk mengetahui identitas Mai yang sebenarnya.